Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkisah, kita jumpa lagi di Misteri Zone. Nah, kali ini kita akan membawakan satu kisah yang mana kisah ini dialami oleh Mas Chandra pada tahun 2005 di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Nah, kisah apa yang akan disampaikan oleh Kang Surya ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat berkisah. Oke Pak Cek, makasih ya. Jadi ini Mas Chandra ini waktu dia masih anak-anak ini Pak Cek. Jadi kebetulan waktu itu Mas Chandra di tahun 2005 itu kan biasanya kalau sama teman-teman itu sering aktivitas bermain bareng katanya ya. Pada suatu ketika ya kadang-kadang yang namanya anak kecil ya, waktu itu dia masih kanak-kanak. Ya ibaratnya kalau sekarang mungkin mainannya banyak gadget ya. Zaman segitu itu katanya lebih banyak nonton TV mereka itu, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada permainan yang harus mereka aktivitas di luar. Nah, salah satu yang dialami Mas Chandra waktu itu, dia itu sama teman-temannya itu lagi seru-seruan ya, istilahnya nyari barang-barang yang unik Pak Cek. Ada temannya itu yang pergi ke salah satu daerah yang agak terpencil ya, di pelosok desanya itu ya. Jadi di sana itu mereka itu banyak menemukan barang-barang unik. Ada yang main ke sungai, terus menemukan batu-batu yang unik. Biasanya juga dibuat koleksi, terus teman-temannya juga disuruh nyari yang sama. Nah, pada suatu ketika Mas Chandra ini, teman-temannya ini punya tongkat-tongkat yang unik bentuknya Pak Cek, dari kayu-kayu yang bentuknya juga lucu. Ada yang menyerupai ular, dan itu ya istilahnya hanya dipamerkan, hanya ditunjukkan antara teman satu sama lain. Ini loh aku punya mainan ini, aku punya nemu ini. Bahkan kadang-kadang juga nemu benda-benda di alam itu yang unik-unik ya ditunjukkan. Jadi ibarat kata itu mungkin mereka sudah aktivitas di luar ya, ketika tidak sibuk dengan televisi. Jadi mereka itu main-main dengan kegiatan di luar. Sampai pada suatu ketika Mas Chandra ini nggak sengaja, dia itu lagi berjalan sama teman-temannya ke salah satu pinggiran desa yang memang agak sepi di kampungnya. Di sana itu dia sempat melihat di rumpun bambu itu Pak Jack, ada salah satu kayak semacam itu batang bambu itu yang bentuknya unik. Dan katanya Mas Chandra, dia itu merasa, wah ini bambunya ini kok bentuknya unik ya. Ya bambu hijau biasa, tapi memang dia itu melihat itu sepanjang batangnya itu mungkin sudah mati Pak Jack. Jadi nggak ada daunnya sama sekali, mulus, hanya bekas-bekas patahan daun saja. Dan kemudian Mas Chandra waktu itu berniat untuk ya sudah tak ambil aja lah, tak bawanya aja. Dia mulai ngambil. Nah, nggak lama kemudian temannya sempat bilang, jangan diambil lah, itu tempatnya agak wingit, agak serem katanya gitu. Tapi karena Mas Chandra waktu itu merasa, jangan, nanti kalau aku nggak ngambil, nanti justru kamu yang ngambil, kamu yang dapat itu batang bambu gitu. Ya sudahlah, hanya temannya bodoh amat. Mas Chandra dengan sedikit nekat diambillah batang bambu itu, dia paksa, ditarik-tarik sampai patah, dan akhirnya dibawa pulang Pak Jack. Dan memang selama perjalanan pulang dia ya dengan senang hati pamerin itu benda ke teman-temannya, karena teman-temannya ada yang punya kayu yang motifnya seperti ular, ada yang punya kayu yang unik-unik lah. Mas Chandra itu dapat yang bambu yang seperti itu tadi. Padahal ya menurut dia, kalau mungkin sekarang kan lagi ngetren bambu yang di YouTube itu baca kayak bambu yang bambu petuk, bambu kuning atau bambu, tapi Mas Chandra waktu itu bambu biasa. Dia yakin betul itu bambu biasa, memang di tempat salah satu sudut desa yang agak wingit. Sampai akhirnya biasalah anak-anak katanya zaman begitu itu barang-barang itu setelah dibuat mainan, dipertontonkan sama teman-temannya, bukannya dibuang Pak Jack, dibawa pulang malah sama Chandra, karena dia merasa benda ini kok sepertinya unik ya bentuknya ya. Jarang sekali dia menemu bambu yang tanpa ada daun sama sekali, dan ada bekas guratan-guratan batangnya itu kok kayak rapi gitu, seperti kayak sengaja dibuat gitu. Hanya dia bawa pulang ke rumah, sampai akhirnya ketika menjelang malam ya lupa Mas Chandra itu, dia lempar lah
benda itu di halaman samping rumah ditaruh gitu. Dia sempat, ya mungkin biasalah anak-anak itu sering lah mengumpulkan benda-benda yang dia temukan di jalan waktu itu. Hingga pada suatu malam Mas Chandra ini mungkin dia sudah sedikit lupa ya, karena besok harus sekolah, harus aktivitas lagi. Malam itu budenya itu kan katanya Mas Chandra itu budenya tinggal serumah sama dia. Budenya itu sempat agak merasa aneh Pak Jack, karena dia itu melihat ada sosok seperti orang itu mondar-mandir di halaman samping rumah. Dan ketika budenya melihat, pintu itu sudah dikunci, pintu samping rumah itu yang dari seng itu sudah dikunci, tapi dia itu sempat melihat, loh pintu sudah terkunci, tapi perasaan tadi ada orang lewat mondar-mandir, nggak sekali tapi beberapa kali Pak Jack. Bahkan budenya sampai penasaran, itu baru pagi harinya cerita, aku itu kok tadi malam kayak ada orang gitu, tapi tak cariin nggak ada, lampunya nyala, pintu samping rumah juga terkunci, perasaan ada orang lewat, ketika tak lihat sudah nggak ada. Jadi ya orang tuanya Mas Chandra, terus kakak-kakaknya Mas Chandra juga yang merasa bude mungkin malam, mungkin ngantuk. Kalau ada orang kan nggak ada jejaknya sama sekali, toh nggak mungkin lah ada orang malam-malam bisa masuk rumah, karena samping rumahnya Mas Chandra itu seperti lorong gitu, dan itu semua tertutup, ada atapnya, ada pintunya dari seng gitu, dan semua itu tertutup rapat. Kalaupun ada kucing mungkin ya mesti berbunyi lah kalau menabrak pintu itu. Dan Mas Chandra waktu itu tidak berpikir aneh-aneh Pak Jack. Dia merasa ya itu adalah kejadian biasa, mungkin entah budenya mungkin ngantuk atau gimana ya. Sampai akhirnya hari itu dia aktivitas seperti biasa. Dan pada malam harinya Pak Jack, ini secara nggak sengaja giliran Mas Chandra. Dia itu ketika tengah malam, dia itu lupa, dia masih tetap naruh bambu ya, benda-benda yang sempat dia bawa mainan sama teman-teman, bahkan sampai kayak mainan bekas itu ya ditaruh di situ. Dia itu ingin buang air kecil malam-malam, biasanya ya dia langsung bangun aja kondisi setengah sadar, ke kamar mandi ya selesai. Nah waktu itu entah kenapa dia itu kok mendengar ada suara ya benda-benda bergerak gitu aja, seperti ada yang mainin barang-barang di samping rumahnya itu, klotak-klotak, jadi ada suara bergelotakan barang lah. Mas Chandra ini bingung, dia masih ngantuk kan, habis buang air kecil, segera dia nggak langsung balik ke tempat tidur, tapi dia berjalan, lihat pintu samping, dan lampu yang temaram itu katanya di lorong itu dia sempat melihat seperti yang mungkin kemarin disaksikan oleh budenya. Jadi ada seorang yang dia itu memakai jubah Pak Jack, tapi Mas Chandra itu tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan, tapi dia itu memakai jubah panjang, seperti memakai kayak kerudung gitu, tapi kerudungnya itu kerudung kayak pasmina katanya gitu, warnanya itu hitam semua. Dan Mas Chandra itu kayak terdiam, nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi ketika sosok itu melihat ke arah dia dengan wajahnya itu yang pucat. Dan Mas Chandra nggak tahu betul dia itu laki-laki atau perempuan sosok itu. Karena mungkin ketakutan, Mas Chandra langsung lari terbirit-birit masuk ke kamar sambil memanggil orang tuanya. Jadi ya malam itu langsung lah Mas Chandra kaget bukan main, orang tuanya terbangun, kakak-kakaknya termasuk budenya juga sempat bilang, lah berarti sudah 2 malam ini ada yang sengaja masuk ke samping rumah, kata budenya gitu. Akhirnya setelah malam itu semua lampu dinyalakan, Mas Chandra dihibur orang tuanya supaya bisa tidur. Dia pun dengan sangat terpaksa itu tidur setelah menjelang larut malam Mbak Jack. Sampai kemudian esok paginya mungkin budenya sudah merasa ya atas inisiatif, mungkin budenya dia itu sempat bilang, "Le, ini barang-barang ini tak bersihkan ya, ini kayak yang bikin kotor gitu. Jangan bude, itu kan mainan saya yang waktu lama dulu, bekas mainan saya dulu gitu. Cuman mungkin budenya sempat melihat ada sebatang bambu. Ya sudah, kalau mainannya nggak dibuang, ini aja tak buang." Bude ngerasa ini kayaknya bukan di sini tempatnya, budenya bilang gitu. Chandra juga agak heran, "Iya Bude, aku kemarin ngambil dari pinggir sungai sana." "Di mana kamu ngambil?" "Itu di sungai pinggiran desa buat mainan sama teman-teman." Ya sudah, Bude yang ngambil, Bude buang aja ke tempat lain. Jadi benda itu diambil budenya, nggak tahu Kak Mas Chandra ini dibuang budenya atau dititipkan ke orang supaya dikembalikan ke sana. Mas Chandra nggak tahu karena ya budenya nggak pernah cerita.
hingga akhirnya setelah benda itu tidak ada lah, beberapa hari selanjutnya Mas Chandra kan sudah lupa Pak Jack ya, dengan kejadian itu dia sudah lupa. Tapi entah sekitar seminggu setelah kejadian, Mas Chandra itu mimpi. Dia itu bermimpi, dia itu lagi bermain-main di tempat yang sepertinya ya dia kemarin sama temannya menemukan benda itu. Bermimpi dia di sana dan kelihatan di situ itu banyak orang-orang yang semua pakaiannya sama Pak Jack. Jadi kayak memakai jubah, kerudung warna hitam, tapi Mas Chandra juga dalam mimpinya itu dia tidak ingat betul apakah ya sosok itu ya dalam artian itu pagi atau malam hari situasinya. Tapi Mas Chandra merasa ya saat itu dia ada di tempat sana, dan setelah di sana dia itu melihat ternyata sosok itu semuanya dia di sekitaran rumpun bambu itu, kayak berkeliling memutari rumpun bambu itu Pak Jack. Hingga akhirnya Mas Chandra terbangun pagi hari dan dia baru menyadari bahwa benda yang dia ambil kemarin itu ternyata bisa jadi ya mungkin benda yang mungkin berharga di tempat itu, katanya Mas Chandra. Karena dia sendiri juga tanya-tanya ke budenya juga nggak mau bercerita panjang, cuman bilang kamu kalau ngambil barang-barang nggak usah dibawa ke rumah, buat mainan selesai buang, kata budenya seperti itu. Jadi ya itu peristiwa yang terjadi beberapa tahun silam, belasan tahun yang lalu waktu Mas Chandra masih kanak-kanak, dan kemudian dibagikan ke sobat pemburu kisah di Misteriusan Pak Jack. Jadi gitu Pak Jack. Iya, namanya juga anak-anak ya, nggak tahu ya kalau misalnya barang yang mungkin tergeletak atau mungkin kan namanya juga anak-anak juga ya, karena mungkin ya kalau saya sendiri Pak Jack yang melihat benda yang agak unik itu ya mungkin tertarik lah, apalagi kalau saya tertariknya seperti Mas Chandra mungkin memamerkan sama teman-temannya. Ada di beberapa tempat itu yang memang ada larangan untuk mengambil benda apapun ya, entah itu batu, entah itu kayu, apa itu memang ada kadang-kadang di situ ya. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa segala sesuatu yang mungkin tidak pada tempatnya atau tidak tergeletak ya, iya jangan gampang untuk diambil, dibawa pulang, apalagi sampai dibawa pulang gitu ya, karena itu bukan milik kita. Oke, terima kasih Mas Chandra atas kisahnya yang cukup menarik. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.